生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 220. Selat putus asa. Mantra terlarang. 2. Yuye menarik napas dalam-dalam, aku punya firasat buruk. Aku khawatir kita dalam masalah besar sekarang. Di masa lalu, bahkan ketika suku berani keluar dan menghadapi kami, mereka masih akan mencoba beberapa negosiasi, terkadang memberi kami ruang untuk konsesi. Tapi hari ini, mereka langsung melancarkan serangan mereka, mengirim 10.000 tentara. Di seluruh provinsi Nareix, hanya 3 suku besar yang mampu memberikan perintah seperti itu. Tetapi karena mereka mengirim pasukan seperti itu untuk menangani kami, mereka jelas membuat keputusan tegas. Kami mampu menangani gelombang serangan pertama, tetapi saya khawatir kami tidak akan mampu menangani yang kedua. Leng Xiao bereaksi dengan sedikit kecemasan, apa yang harus kita lakukan? Karena para ini kurang ajar untuk melakukan serangan seperti itu, ketika kita kembali, kita pasti tidak akan membiarkan mereka. Yuye tidak memperhatikan kemarahan Leng Xiao, berkata dengan nada serius, sekarang, kita hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang sebelum 3 suku besar bereaksi. Setelah membuang musuh di depan mata kita, dan mengumpulkan susunan magis, kita akan melengkapi mereka sekali lagi. Kemudian kita akan segera kembali ke aliansi kuil, dan baru berangkat lagi setelah menangani masalah dengan 3 suku besar itu. Dia memiliki sifat tegas, saat dia berbicara, dia sudah memberi isyarat dengan bendera di tangannya. Penjaga karavan dengan cepat bereaksi, dengan cepat mengubah formasi dan menghadapi tekanan dari iblis yang tersisa di depan mereka. Long Haon merasa cukup penasaran dengan inisiatif Yuye Caravan. Apa yang direncanakan karavan ini? Tapi di saat berikutnya, cair dan wajahnya segera berubah ekspresi. Saling memandang satu sama lain, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Semuanya, ganti perlengkapanmu. Bersiaplah untuk menerobos ini. Long Haon memerintahkan dengan suara rendah, segera membuang pedang panjang di tangannya. Di bawah pengawasan penuh perhatian pengemudi kereta, dia menanggalkan pakaian berlapis kapasnya, dan mulai mengenakan Holy Spirit Armor yang bersinar terang. Dipenuhi dengan kemarahan besar, reaksi Dian Yan langsung, Long Haon, apa yang kamu lakukan? Ini akan mengekspos kita. Long Haon menatapnya dengan dingin, jika kamu ingin mati di sini, silakan bertindak sesukamu. Saat dia berkata begitu, dia melambaikan tangannya ke pasukannya sendiri. Tentu, setiap orang dari 21 kelas umum Demon Hunt Squad tidak memiliki oposisi sedikit pun mengenai perintah Long Haon ini, semuanya dengan cepat berubah menjadi peralatan mereka sendiri sambil menjaga formasi pertempuran yang solid. Li Xin memandang Dian Yan, tetapi masih merasa ragu. Bagaimanapun, dia bukanlah pemimpin sebenarnya dari pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat ini. Karena itu, dia berbalik, menatap Luke 11 dengan pandangan bertanya. Pada saat ini, Luke 11 mencapai pemahaman terakhir, tiba-tiba berteriak, apa yang masih kamu tunggu? Apakah kamu tidak mendengar perintah Kapten Long untuk pindah gigi? Pada saat ini, armada telah maju beberapa ratus meter, memasuki ruang lingkup di mana mayat-mayat yang ditembak tersebar. Mengikuti perintah yang dikirimkan melalui sinyal bendera, mereka dengan cepat mengumpulkan panah ajaib yang tergeletak di tanah. Setelah dibersihkan, mereka digunakan untuk mempersenjatai kembali gerbong. Ini cukup untuk menyebabkan kekuatan bertarung mereka meningkat tajam. Tetapi bahkan Yuye tercengang melihat bahwa ketika para penjaga maju ke arah mereka, iblis-iblis yang tersisa sepertinya mundur, menjaga jarak. Tapi mereka tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Dan pada saat ini, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajah Yuye. Ini jebakan. Tiba-tiba, lusinan suara melolong sedih menerobos langit. Teriakan tajam terdengar dari kiri, kanan, dan juga dari belakang, dan suara memekakkan telinga terdengar hampir bersamaan dari 3 arah ini, seperti ledakan.
Musuh menyerang mereka dengan gila-gilaan, dan kali ini, setidaknya ada 30.000 pasukan. Leng Xiao berdiri di samping Yu Ye, menatap kosong pada adiknya Yu yang wajahnya benar-benar tanpa warna. Mereka tiba-tiba mengirim pasukan sebanyak itu. Mereka berencana untuk membunuh semua orang untuk mencegah kebocoran informasi. Kata-kata ini tampaknya menyelinap keluar dari celah kecil antara gigi terkatup Yu Ye. Dia tahu bahwa karena 3 suku besar di Provinsi Nareix mengirim banyak pasukan, mereka sudah siap untuk membungkam mereka secara menyeluruh. Tidak ada satu jiwa pun yang akan selamat. Selain dari 3 batalion yang masuk ini, 10.000 pasukan lain muncul di depan mereka. Musuh tidak maju dengan dorongan apapun, hanya menonton dengan dingin saat karavan Yu Ye dikepung. Sebuah karavan yang terdiri dari lebih dari 2.000 orang menghadapi pasukan iblis yang terdiri lebih dari 40.000 tentara. Disproporsi ini sejelas yang bisa dibayangkan. Bahkan akan beruntung jika mayat utuh ditinggalkan setelah pertempuran. Tetapi alih-alih panik, Leng Xiao menjadi sangat dingin. "Kak Yu, saya akan memberitahu mereka tentang identitas saya. Saya tidak percaya mereka akan berani bertindak melawan saya." Yu Ye tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Tidak ada gunanya. Saya tahu suku iblis yang lebih rendah ini jauh lebih baik daripada Anda. Tak satu pun dari mereka akan mempercayai Anda, dan mereka bahkan tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara. Dan bagaimana jika mereka benar-benar percaya? Jika plot ini terungkap, mereka pasti akan mati. Dan karena mereka akan mati, mereka lebih suka menyingkirkan kita, untuk menghapus bukti apapun. Karena mereka merencanakan serangan mereka dengan saksama, mereka seharusnya tahu dengan jelas apa yang kita angkut." Bendera di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan malah melambai lebih cepat saat dia berbicara. Armada mereka berhenti maju sekali lagi, panah ajaib dikumpulkan dengan kecepatan tinggi dan digunakan untuk mengisi ulang peluncur. Tetapi jelas bagi mereka bahwa dengan kekuatan tempurnya, karavan mereka sama sekali tidak dapat dibandingkan. Untuk mengatasi karavan mereka yang berjumlah beberapa ribu, iblis-iblis ini benar-benar mengirim 50.000 pasukan. Ini adalah seberapa tinggi mereka menghargai barang-barang karavan. Meskipun korban mereka tidak kecil, sekarang mereka berhasil mengepung mereka, bahkan dengan sayap, Yu Ye Caravan tidak akan berhasil melarikan diri dari kesulitan ini. Dian Yan berdiri diam di sisi Luk 11, saat ini dalam suasana hati yang buruk. Itu bukan hanya karena antisipasi Long Haon sebelumnya, tetapi yang lebih penting karena kebuntuan yang mereka alami. Itu adalah sarannya untuk menemani para pedagang lepas ini. Tapi pemandangan yang terjadi di depan matanya adalah bukti yang tak terbantahkan bahwa sarannya adalah sebuah kesalahan. Luk 11 menepuk bahu Dian Yan, "Ini tidak bisa disalahkan padamu." Saat dia berkata begitu, dia bergabung dengan sisi Long Haon, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, "Kapten Long, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami akan mematuhi setiap perintah Anda." Long Haon sedikit membungkuk padanya, menjawab, "Setelah pertarungan dimulai, kita akan keluar ke depan. Kapten Luk, tolong fokus pada penyembuhan kelompok. Tim kami akan berada di depan, minta tim Anda mengikuti kami. Ingat, jangan bertindak terlalu gegabah, dan jangan membuat tujuan langsung kita terlalu terlihat. Ini kemungkinan besar akan menjadi perang gesekan, jadi setiap orang harus menghemat energi spiritualnya semaksimal mungkin." "Ya." Luk 11 memberikan jawaban langsung, memasuki formasi dengan rekan satu timnya sendiri. Pada saat ini, kulit Long Haon tidak begitu bagus. Mereka baru saja memasuki wilayah iblis, tetapi sudah mengalami situasi seperti itu. Ini adalah hasil kebalikan dari rencana awal mereka. Rute mereka ke Desolate Whistling Cavern masih panjang, apalagi menyelesaikan misi. Tujuan utama dalam situasi seperti itu adalah untuk bertahan hidup. Menonton Luk 11 yang mundur untuk bergabung dengan formasi rekan-rekannya, Long Haon melirik Li Xin sebelum memberitahu rekan satu timnya dengan suara rendah, "Jangan gunakan pil meledak spiritual kecuali benar-benar diperlukan. Lakukan yang terbaik untuk membubarkan sesedikit mungkin. Ying Er, kami harus bergantung padamu untuk keluar dari malapetaka yang akan segera terjadi." Saat dia berkata begitu, Long Haon mendekati sisi Chen Ying Er, membisikkan beberapa kata di telinganya.
Chen Ying'er mengangguk berulang kali, tidak masalah. Pada saat ini, jarinya menunjuk ke dalam kekosongan, dan dengan kilatan cahaya, babi kecilnya S1MC High Pronunciation Duel sudah muncul di dadanya. Bersiaplah untuk pertempuran. Long Haon melakukan teriakan bernada rendah. Seperti sebelumnya, Han Yu masih tetap di belakang. Jelas, Long Haon tidak percaya dia bisa mempercayakan punggungnya ke pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit sama sekali. Di tim itu, satu-satunya yang dia percaya adalah Li Xin, dan tidak ada orang lain. Di atap kereta mewah, setelah melambaikan tangannya beberapa kali terakhir, Yu Ye telah mengatur formasi pertempuran umum. Wajahnya sudah tenang, dan dia meletakkan sepasang bendera itu. Leng Xiao, aku tahu kamu punya cara untuk melarikan diri dari sini. Ini tidak bisa ditunda, pergi saja. Serahkan cincin ini kepada Yang Mulia, dan mintalah dia untuk mencari keadilan bagi kita. Saat dia membuat pernyataan ini, dia melepas cincin rubi, meletakkannya di jari Leng Xiao. Leng Xiao melirik cincin ini, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menyeka air mata yang mengalir dari matanya. Kemudian dia melepas cincin itu dari tangannya sendiri dan menarik tangan Yu Ye untuk mengembalikannya padanya. Kak Ye, aku akan melakukan seolah-olah aku tidak mendengar pernyataanmu sebelumnya. Tapi tolong jangan menghina martabat garis keturunan naga iblis lagi. Yu Ye merasa tubuhnya gemetar, penuh dengan kegembiraan. Tapi dengan cepat, dia tenang. Jelas bukan waktunya untuk mengucapkan kata-kata penghargaan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengenakan cincinnya sekali lagi, menyatakan, "Oke, kalau begitu sekarang saatnya untuk perjuangan putus asa terakhir kita." Saat dia berkata begitu, dengan membalik tangannya, sebuah kotak indah muncul di telapak tangannya. Kotak ini panjangnya 1/2 meter, seluruhnya berwarna hitam dan terbuat dari kayu. Seiring dengan ornamen berwarna hitam emas, 5 permata merah, kuning, biru, putih dan emas ditempatkan sesuai dengan urutan tertentu, membentuk formasi tertentu. Hanya kotak ini saja sudah merupakan karya yang bagus. Itu dipenuhi dengan sihir, meskipun tampaknya untuk saat ini tidak berguna. Yu Ye menekan mekanisme tersembunyi di kedua sisi casing, dan terbuka dengan suara, klik, memperlihatkan gulungan berwarna ungu tua. Selama sepersekian detik kotak itu terbuka, mata merah Leng Xiao segera menyusut. Yu Ye berbicara, acuh tak acuh, karena mereka ingin membunuhku, mereka seharusnya tidak keberatan jika aku memberi mereka hadiah besar sebagai balasannya. Xiao, saya membutuhkan waktu 1/2 batang dupa, di mana saya tidak dapat diganggu dengan cara apapun. Kamu mendengarku? Leng Xiao mengangguk dengan tegas, serahkan padaku. Yu Ye menundukkan kepalanya, menyerahkan bendera perintah kepada Leng Xiao dan duduk bersila di atap kereta. Dia tidak langsung mengeluarkan gulungan itu, tetapi meletakkan kotak kayu di kakinya, sambil melepas mata ajaibnya. Detik berikutnya, cahaya ungu tua dilepaskan dari matanya yang menyentuh, dan segera, cahaya ungu lain memancar dari dadanya. Itu tampak seperti lubang hitam keunguan yang dalam, menghasilkan pemandangan aneh di tengah malam. Dengan kilatan menyebar, kuali ungu tua dengan panjang 1 meter melayang keluar, memperkuat kilau indah ini. Kuali ini berbentuk lingkaran, dan pada saat itu muncul, bulan ungu terkondensasi darinya. Di punggung Yu Ye, bulan putih keperakan yang bengkok masih bersinar terang, dan kekuatan magis yang kuat naik dari tubuhnya. Sebuah gelang perak di pergelangan tangan kanan Yu Ye berkilauan dan permata putih keperakan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Pada saat permata ini muncul, fluktuasi magis yang mengelilingi seluruh gerbong tiba-tiba menguat, memutar di sekitar 2 siluet. Dengan gerakan jari Yu Ye, permata putih aneh itu melayang di udara, secara akurat jatuh ke dalam kuali ungu yang keluar dari tubuhnya. Segera, cahaya ungu kuali itu membesar, berubah menjadi pilar cahaya ungu yang menjulang ke langit. Di atas kepala Yu Ye, bulan purnama ungu segera terbentuk dan berkilau, menerangi seluruh formasi gerbong. Chapter 221. Selat putus asa. Mantra terlarang. Aku. Yu Ye mulai melantunkan dengan suara rendah, dan gulungan di dalam kotak kayu perlahan mulai melayang di udara. Sekarang bermandikan cahaya bulan ungu yang datang dari langit, dia tidak lagi tampak murni dan suci,
tetapi malah dipenuhi dengan pesona yang menyihir. Rambutnya yang semula hitam segera berubah menjadi warna ungu bercahaya, dan setiap komponen bacaannya sangat lambat, namun tegas dan kuat. Kata-katanya dilantunkan dalam ritme yang unik, dan semua elemen magis di udara mulai berfluktuasi dengan liar. Bahkan sepertinya darah orang-orang dalam formasi gerobak yang merupakan bagian dari kamar dagang Yuye telah tersulut. Apa yang dia lakukan? Long Haon melirik Lin Xin yang berdiri di belakangnya. Wajah Lin Xin penuh dengan keterkejutan, sepertinya dia mencoba membangkitkan kekuatan gulungan ini. Saya percaya bahwa tingkat kultivasinya harus jauh lebih tinggi daripada kita. Tapi bagaimana dia bisa menggunakan gulungan yang begitu kuat? Kuali ini harus menjadi kompor spiritualnya. Dan sepertinya kristal ajaib dengan peringkat agak tinggi telah dimasukkan ke dalamnya. Mungkinkah dia mencoba meminjam kekuatan kristal ajaib ini untuk membangkitkan gulungan itu? Dia benar-benar akan habis-habisan. Chen Ying'er juga membuka matanya lebar-lebar, mungkinkah gulungan ini? Mungkinkah itu pemicu mantra terlarang? Di Shengmo Dalu, semua mantra sihir dari langkah ke-9 secara kolektif dikenal sebagai mantra terlarang, membentuk keberadaan tabu dan destruktif. Di medan perang, para penyihir selamanya akan memegang kekuatan penghancur terbesar, karena mereka mampu menggunakan esensi langit dan bumi untuk menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi ini selalu di bawah premis bahwa mereka berhasil menyelesaikan mantra mereka. Lin Xin bergumam, jika itu mantra terlarang, maka aku khawatir kristal ajaib yang dia keluarkan sebelumnya pasti berasal dari binatang ajaib langkah ke-10. Dua hal ini tidak ternilai harganya. Benar-benar wanita gila. Pasukan tentara yang mengelilingi mereka di keempat sisi dengan jelas melihat bulan ungu itu. Gerakan penindasan mereka sebelumnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat melayang ke udara. Mereka sekarang dengan hati-hati mendekati mereka. Setelah dengan cepat bergumam pada dirinya sendiri, Long Haon tiba-tiba mengangkat kepalanya, berapa lama gadis dari kamar dagang Yuye itu perlu mengaktifkan gulungannya. Saya tidak tahu tentang kekuatannya, tetapi jika dia benar-benar menyelesaikan mantra ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita blokir. Mari kita sedikit mengubah rencana. Setelah pertempuran dimulai, kita harus sedekat mungkin dengan gadis itu, memberikan perlindungan untuk memungkinkan dia menyelesaikan mantra ini. Pada saat yang sama, posisinya harus paling aman. Mendekati dia akan menjadi prioritas utama kami. Pasukan iblis yang mengelilingi mereka di semua sisi telah mendekat hingga jarak 500 meter. Suara mendengung sebelumnya bergema sekali lagi, dan meskipun kali ini, kereta tidak memiliki kekuatan ledakan yang lengkap, panah ajaib yang berbau darah itu ditembakkan sekali lagi, menggambarkan kekuatan membunuh yang hebat seperti terakhir kali. Khususnya, ledakan magis yang lebih besar ini tampaknya mampu menembus tubuh puluhan iblis berbilah ganda di depan. Kabut berdarah memenuhi udara, membuat pasukan iblis merasa agak lamban. Sementara itu, cahaya magis yang lebat mulai menerangi barikade gerbong. Langit tiba-tiba berubah menjadi merah, dan segera, fluktuasi kuat dari elemen api meledak. Pemboman bola api menutupi area yang luas, menghancurkan iblis yang datang dari segala arah. Long Haon melihat bahwa orang-orang yang meluncurkan sihir ini adalah sekelompok penyihir di dalam barikade. Mereka tidak banyak, hanya 30 penyihir, kira-kira dari langkah kelima, dengan tingkat energi spiritual yang dekat dengan Lin Xin. Tapi para penyihir ini menggunakan sihir di atas level kultivasi mereka sendiri. Rain of Flaming Meteors, mantra langkah ke-6. Mereka mengandalkan gulungan untuk mengeksekusi sihir ini. 30 gulungan meteor jatuh, ini lebih dekat dengan membakar uang daripada menggunakan sihir api. Gulungan ajaib tingkat ini setidaknya akan menelan biaya 10.000 koin emas, dengan permintaan yang jauh melebihi penawaran. Lin Xin tampak tercengang, begitu kaya, mereka sangat kaya. Dan di sini saya bahkan tidak memiliki 30.000 koin emas yang tersisa. Konsumsi uang mereka sangat besar, tetapi hasilnya juga luar biasa. Ke-30 Rains of Flaming Meteors memiliki skala yang luar biasa. Dalam sekejap, bumi berubah menjadi api yang menyala-nyala, ledakan dahsyat bergema di mana-mana, dan menyebarkan bau tidak sedap dari daging yang terbakar ke seluruh medan perang.
Satu demi satu iblis yang ganas dihancurkan oleh efek Rains of Flaming Meteors ini. 30 gulungan ini memang tidak membuang-buang uang, tampaknya mengubah semua iblis berbilah ganda yang mendekat menjadi umpan meriam, menyapu tanah hingga bersih. Bahkan iblis di langkah keempat dan kelima menerima luka parah. Kemajuan pasukan iblis itu benar-benar dihentikan. Iblis berbilah ganda agak lemah, tetapi jumlahnya sangat banyak. Mereka membentuk lebih dari sepertiga dari 40.000 tentara ini. Pemboman luas Rains of Flaming Meteors membuat iblis peringkat rendah benar-benar tidak dapat bertahan hidup. Tapi 30 penyihir tidak berhenti di situ. Pada saat yang sama ketika mereka meluncurkan rantai meteor hujan api, mereka semua mengeluarkan gulungan warna emas lainnya, dan mulai melantunkan dengan kecepatan tinggi. Segera, 1 kilo emas demi satu bersinar di langit yang redup dan kelompok penyihir ini jatuh ke tanah, memasuki keadaan meditasi. Fakta bahwa aktivasi satu gulungan datang dengan konsumsi yang begitu tinggi hanya membuktikan satu hal, gulungan-gulungan ini setidaknya merupakan langkah ketujuh. Hanya gulungan yang melampaui kultivasi pengguna dengan 2 langkah yang mungkin dapat menyebabkan konsumsi energi spiritual yang begitu besar. Tanda emas muncul di langit, dan segera turun ke seluruh karavan. Mereka mengambil bentuk mantel emas raksasa yang menutupi seluruh barikade gerobak di dalamnya. Hanya cahaya ungu yang muncul dari atas kepala Yuye, yang menghubungkannya dengan bulan ungu, yang bisa melewatinya. Nyanyian Yuye terus berlanjut, tidak menderita pengaruh sedikit pun dari perubahan di sekitarnya. Murid Longhaun ini menyusut segera. Dia bukan penyihir, dan tidak bisa menggunakan sihir api, tapi dia melihat adegan sebelumnya dengan ama. Gulungan yang diaktifkan seharusnya adalah mantra sistem cahaya dari langkah ketujuh, formasi spiritual cahaya suci. 30 formasi spiritual cahaya suci membentuk area pertahanan besar-besaran, sementara berbeda dengan itu, mantra Yuye dipenuhi dengan aura kegelapan. Dia jelas menggunakan gulungan sihir dari elemen kegelapan. Tapi karena sihir kegelapan yang berasal dari kombinasi kotak dan gulungan mengalami hambatan dari sihir cahaya, ini jelas merupakan penindasan total yang datang bersamaan dengan perbedaan langkah yang jelas. Sepertinya Lin Xin dan Chen Ying'er benar, aku khawatir ini adalah gulungan ajaib dari mantra terlarang. Pasukan iblis tidak mundur hanya karena hujan meteor, tetapi malah menjadi lebih pantang menyerah. Ribuan sinar ungu menghantam mantel emas, menyebabkan beberapa riak muncul. Ini adalah serangan yang dikeluarkan oleh prajurit mata ajaib. Kekuatan sebenarnya dari pasukan mereka akhirnya muncul. Prajurit mata iblis melancarkan serangan jarak jauh sementara beberapa iblis berbentuk manusia bergegas ke depan. Tinggi mereka kira-kira 1,8 meter, dan pada pandangan pertama, mereka terlihat mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki wajah yang panjang dan sempit dengan mata berwarna hijau berkilau. Tangan mereka juga tidak seperti manusia, terdiri dari kerucut tajam yang memanjang lebih dari setengah meter. Maju dengan lompatan, iblis berbentuk manusia ini melampaui iblis berbilah ganda dengan mudah, baik dalam hal kelincahan atau kekuatan. Itu adalah Berserk Demons, pasukan infanteri utama dari pasukan besar iblis. Dengan kekuatan bertarung yang melampaui iblis berbilah ganda sejauh ini, dan tubuh yang pantang menyerah dan tangguh yang mampu melakukan serangan hingar-bingar, mereka dapat dibandingkan dengan prajurit dari langkah ketiga. Sepasang tangan mereka yang tajam dan seperti penyengat memiliki kekuatan penetrasi yang hebat, membuat mereka menjadi musuh infanteri manusia. Tapi iblis berserk itu tidak sebanyak iblis berbilah ganda. Di masa perang, mereka jarang dikirim ke pasukan ofensif langsung, ini adalah betapa berharganya mereka. Pada saat ini, iblis berserk yang muncul di medan perang berjumlah di atas 5.000. Alasan untuk ini sederhana, klan Nubo yang bergabung dengan iblis berserk adalah salah satu dari 3 suku besar yang memimpin provinsi Nareix. Formasi spiritual cahaya surgawi adalah kemampuan area pertahanan yang sangat besar, dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Saat beberapa ribu iblis berserk mendekat dari semua sisi, mereka sepenuhnya ditolak oleh pertahanan magis. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyerang formasi spiritual cahaya surgawi dengan sekuat tenaga, mencoba mengkonsumsi kekuatan mantra. Di bawah serangan dari banyak iblis berserk dan prajurit mata ajaib, formasi spiritual cahaya surgawi melemah dengan kecepatan kilat.
Di udara, sejumlah besar elang iblis berkepala ganda berputar-putar, sesekali menyelidiki formasi spiritual cahaya surgawi dengan peluru kegelapan. Di langit, selain dari elang setan berkepala ganda, jenis lain dari iblis berbentuk manusia dengan kemampuan terbang hadir dalam jumlah besar. Mereka membawa tombak hitam pekat di tangan mereka, sambil mengepakkan sepasang sayap besar di punggung mereka. Tubuh berwarna biru tua mereka ditutupi dengan kilatan yang luar biasa mewah, dan meskipun mereka terbang di udara, mereka memiliki gaya pertempuran jarak dekat. Saat ini mereka hanya menunggu formasi spiritual cahaya surgawi pecah. Mereka adalah iblis burung dari klan Kuli. Kekuatan bertarung mereka kira-kira pada langkah keempat, dan spesialisasi mereka adalah membunuh musuh di tanah dengan serangan-serangan mendadak mereka dari udara. Klan Kuli adalah salah satu klan terkemuka di Provinsi Nareix. Bersama dengan Nubo Demons dan Dual Headed Demonic Eagles, yang berafiliasi dengan klan Sichang, mereka adalah penguasa bersama di provinsi itu. Di dalam Yuye Caravan, semua orang mengambil senjata mereka, terlepas dari apakah mereka penjaga, pengemudi, atau ditugaskan untuk tugas lain. Terlepas dari kenyataan bahwa 2000 dari mereka telah berhasil membunuh banyak iblis dan menggambarkan kekuatan yang mengerikan, kekuatan iblis dari Provinsi Nareix masih mengepung mereka sepenuhnya. Jika formasi spiritual cahaya surgawi rusak, akan sulit untuk mengatakan berapa lama anggota karavan akan dapat mempertahankan diri. Long Haon menyapu matanya ke rekan-rekannya yang sudah mengenakan baju besi mereka, operasi dimulai. Meskipun formasi spiritual cahaya surgawi masih nyaris tidak berhasil menahan serangan konstan, semua orang masih fokus pada kekuatan iblis yang masuk, dan tidak ada yang memperhatikan perubahan di dalam barikade. Mereka hanya memperlakukan ke-13 pemuda itu sama seperti penjaga biasa. Long Haon memimpin 12 lainnya, mengambil keuntungan dari gangguan umum untuk lebih dekat ke kereta tempat Yuye dan Leng Xiao berdiri. Di kereta, Leng Xiao sudah membuang bendera dan menggantinya dengan tongkat panjang, yang dipegangnya di tangan kanannya. Tongkat ini sepenuhnya hitam pekat, dan disematkan dengan permata berwarna merah tua, melepaskan perasaan darah yang berdenyut. Sosok iblisnya masih sama menariknya, tapi samar-samar orang bisa melihat bahwa kulit tangan kanannya tampak tertutup pembuluh darah hitam. Akhirnya, retakan muncul dalam kecemerlangan emas setelah durasi 5 menit. Setelah beberapa serangan lagi, formasi spiritual cahaya surgawi akhirnya hancur, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke langit malam. Seluruh pasukan iblis bergerak sebagai satu kesatuan, dengan panik menyerang gerbong yang sekarang terbuka. Kemudian, saat yang ditakuti semua orang ada di sana. Pasukan iblis mencapai barikade dan dengan bau darah menyebar ke mereka, niat membunuh yang padat akhirnya menyelimuti seluruh karavan. Chapter 222. Atap kereta. Panggung Long Haon, I. Pada kenyataannya, penjaga mereka, yang berasal dari organisasi mereka yang disebut Kamar Dagang Yuye, hanya berjumlah 500 orang. Namun, masing-masing dari 500 itu adalah ahli di langkah keempat yang sepenuhnya dilengkapi dengan peralatan sihir. Bahkan ada beberapa yang sudah berada di langkah kelima. Mayoritas penjaga itu terdiri dari manusia, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis. Misalnya, itu termasuk 10 iblis berbilah ganda hijau tua. Serangan iblis yang ada di mana-mana itu akhirnya datang, tetapi 500 penjaga memblokir jalan mereka dengan paksa. Mereka membentuk lingkaran pertahanan di sekitar karavan dan bahkan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tempur, seperti para pengemudi, siap untuk mempertahankannya. Setelah mengepung beberapa ratus gerbong, garis depan musuh yang datang agak tersebar, tetapi melalui jumlah mereka yang besar, mereka tetap cukup dekat satu sama lain dalam hal jarak. Sebagai setan dibebankan ke depan, Long Haon telah memimpin rekan-rekannya dalam radius 50 meter dari kereta Yuye dan Leng Xiao. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak berhenti. Musuh penyerbu yang datang dari segala arah tidak segera berhasil menerobos barikade gerobak, tetapi serangan udara tidak dapat diblokir dengan mudah. Layar merah menyala-menyala saat Lin Xin melepaskan perisai api yang melindungi dia dan Chen Ying Er.
Bola api dan peluru ajaib yang tidak jelas dari atribut kegelapan ditembakkan tanpa henti dari mulut elang iblis berkepala ganda sementara iblis burung, yang sudah tidak sabar menunggu untuk waktu yang lama, mulai menyelam. Di belakang Long Haon, tubuh cair tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ujung kakinya mengetuk tanah, dan saat berikutnya dia berdiri di bahu Long Haon. Niat membunuh yang redup dan dingin berkedip di mata hitamnya yang indah saat tongkat bambu yang telah disimpan untuk sementara waktu muncul di tangan kanannya. Tongkat bambu hijau melambai di udara dan berubah menjadi kabur hijau. Setiap peluru ajaib, apakah atribut api atau kegelapan, langsung dilenyapkan oleh tongkat cair. Justru skill pembunuhnya, SLY Stab. Mengandalkan tongkat hijau, serangan cair terjadi untuk menutupi jangkauan yang sempurna untuk melindungi semua anggota pasukan perburuan iblis ke-21, memastikan bahwa tidak ada peluru ajaib yang ditembakkan oleh elang berkepala ganda yang mencapai mereka. Di sisi lain, demon kelas 4 prajurit juga memiliki reaksi yang cerdas. Keenam dari mereka dengan cepat berkumpul dalam formasi melingkar, dengan 3 panggilan penyihir murni mereka di dalam dan 3 panggilan jarak dekat mereka di luar. Sinar perak terbentuk di atas kepala mereka, berubah menjadi cakram yang menghalangi peluru sambil mencegah mereka meledak. Itu justru pekerjaan penyihir spasial Yijun. Kedua pasukan perburuan iblis tidak berhenti sampai di situ, saat mereka melawan serangan sihir, mereka terus mendekat ke kereta Yuye. Saat ini, baik Luke 11 dan Dian Yan telah membuang semua pemikiran mereka sebelumnya. Dikelilingi oleh beberapa ribu setan, mereka sekarang berada dalam kesulitan. Dan karena mereka adalah orang-orang yang cerdas, mereka jelas menginvestasikan upaya terbaik mereka untuk memenuhi tujuan bersama mereka. Lagi pula, mereka tidak ingin mati di tempat seperti itu. Sekarang, Luke 11 akhirnya mengerti mengapa Long Haon memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara ini. Ketika Yui akan mengaktifkan mantra terlarangnya dari atap kereta, kekuatan destruktif dan radius benturannya mudah dibayangkan. Satu-satunya cara untuk tetap aman adalah tetap cukup dekat dengannya untuk menghindari dipukul. Momen penyelesaian mantra terlarang pasti menjadi kesempatan terbaik mereka untuk keluar dari pengepungan. Menyadari hal ini, Luke 11 tidak bisa membantu tetapi merasa penuh kekaguman terhadap Long Haon untuk keputusan ini. Untuk dapat membuat keputusan yang memadai dalam waktu sesingkat itu, ia memenuhi tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Tetapi mencoba mendekati kereta itu jelas tidak mudah. Setelah pengeboman pertama dengan peluru ajaib, tiba waktunya bagi para iblis burung untuk tiba. Meskipun Bearded Demons tidak sebanyak Berserk Demons, bagaimanapun, itu adalah kawanan lebih dari 2000. Serangan mereka tiba-tiba dan mereka melebihi jumlah anggota Yuye Caravan. Beberapa lusin Bearded Demons menuju ke arah kelompok Long Haon. Setan-setan lain sudah siap dan bekerja sama dengan mereka. Pada saat setan burung memasuki jangkauan untuk pertempuran jarak dekat, elang setan berkepala ganda segera melancarkan serangan terhadap penjaga yang mempertahankan barikade. Membunuh mereka! Long Haon berteriak keras. Di satu tangan, pedang Roh Kudus berkilauan emas dan memblokir serangan Bearded Demon dengan dang. Sementara itu, Blue Rain, Hibiscus of Light langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah Lightning Thrust. Menggunakan kekuatan Bright Fenge Ance, yang berasal dari penggunaan Divine Obstruction, pedang Roh Kudus mentransmisikan banyak kekuatan ke dalam Lightning Thrust. Itu adalah langkah instan yang akan terbukti cukup sulit dilakukan untuk Retribution Night lain dengan peringkat yang sama. Bearded Demon yang menyerang itu berusaha sekuat tenaga, tetapi diblokir oleh obstruksi surgawi Long Haon, menciptakan kejutan yang segera membuat tubuhnya tumpul. Bagaimana mungkin ia memiliki peluang melawan Lightning Thrust bertenaga penuh yang dieksekusi dengan Blue Rain, Hibiscus of Light? Darah menyembur keluar dari beberapa lusin luka di tubuh Bearded Demon itu karena terdorong mundur dari tumbukan besar-besaran. Long Haon sudah kira-kira di peringkat ke-6 dari langkah kelima, dan di seluruh tim, jika belati samsara cair yang dapat dibandingkan dengan senjata dewa tidak dipertimbangkan, dia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan. Dengan kekuatannya di langkah kelima melawan lawan di langkah keempat, ditambah menambahkan senjata dan kemampuannya yang tangguh, Bearded Demon tidak mungkin menjadi lawan baginya.
Di sisi lain, Lee Sin juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa sebagai seorang ksatria. Tepat setelah dia menikam dua pedangnya yang berat ke tanah, Heavenly Battle Array dilepaskan, mencegat Bearded Demon di udara. Dia segera menghubungkan gerakan ini dengan Lightning Thrust yang dikombinasikan dengan Instant Blast Crosscut, kombinasi yang segera membunuh Bearded Demon. Dengan suara tumpul, mayat itu jatuh ke tanah. Selama pertempuran jarak dekat, kekuatan bertarung dari dua pasukan perburuan iblis ini sepenuhnya ditampilkan di semua aspek. Di sisi pasukan perburuan iblis keempat, Dian Yan, prajurit perisai tim, bertugas membela Luk 11, Yi Jun dan Bai Xiaomo yang tubuhnya sudah dikelilingi oleh sejumlah besar tanaman merambat, memiliki efisiensi pertahanan tertentu. Dengan duri tajam menyembur tanpa henti, musuh dihentikan. Pembunuh mereka Han Daoxi berkeliaran di sekitarnya, sosoknya yang samar-samar terlihat menggunakan serangan pintar dengan memanfaatkan malam, untuk menemukan Bearded Demons yang terluka dan menghabisi mereka, membidik titik-titik vital untuk membunuh dalam satu pukulan. Saat Lee Sin menjaga lingkungan mereka, serangannya sudah merupakan tampilan lengkap dari bakat seorang Retribution Knight, meskipun dia bahkan belum memanggil Rose Unicorn-nya sendiri. Faktanya, karena formasi yang diambil oleh kereta, kekuatan bertarung unicorn mawar akan sangat terhambat, dan lebih jauh lagi, membiarkan dia menghemat kekuatannya akan membuatnya lebih berguna pada saat pecah, seperti yang Long Haon lakukan. T memanggil Hao Yue. Di sisi pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, Bai Xiaomo dan Yi Jun, yang mewakili dua panggilan penyihir murni, adalah orang-orang dengan kekuatan membunuh terbesar. Panggilan botani Bai Xiaomo yang tak henti-hentinya memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar, selain membatasi musuh. Tumpukan besar uap kuning terus-menerus dihembuskan oleh jenis tanaman tertentu, mengakibatkan penurunan kekuatan dan kecepatan pengisian Bearded Demons, memberikan bantuan penting ke sisi kelompok Long Haon. Serangan Yi Jun sebagai penyihir spasial cukup unik, sering melahirkan sinar perak berkilauan yang aneh, mengganggu lintasan terbang Bearded Demons, seolah-olah mereka ditarik ke atas atau ke bawah. Ketika tubuh mereka bersentuhan dengan lampu perak ini, gangguan kekerasan akan diprovokasi, dan kadang-kadang, Yi Jun akan melepaskan cahaya keperakan yang besar, mengubah beberapa iblis burung menjadi debu, tanpa meninggalkan kerangka. Di medan perang, serangan yang lebih efektif tentunya adalah serangan yang menggabungkan serangan udara dan darat. Setelah formasi spiritual cahaya suci dihancurkan, pihak kamar dagang Yuye langsung tenggelam ke dalam situasi pasif. Mereka masih bisa bertahan melawan serangan iblis berserk, tapi tidak semudah menghadapi iblis burung yang menukik, di bawah perlindungan sihir elang iblis berkepala ganda. Itu masih cukup mudah untuk Long Haon dan kelompoknya untuk menahan serangan ini, tetapi tidak untuk yang lain dari kamar dagang. Di dalam gerbong, mayoritas anggota hanyalah orang biasa yang mengangkat senjata. Terhadap iblis-iblis dari langkah keempat ini, mereka hanya dibantai secara sepihak. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang kuat yang ditunjukkan oleh para penyihir tangguh di area tengah, bagian dalam formasi kereta kemungkinan besar sudah menjadi gunung mayat dan lautan darah dalam sepersekian detik. Mengenakan biaya. Berteriak, Long Haon memimpin dan langsung menyerang ke samping. Cair berdiri dengan stabil di bahunya, membuatnya sehingga terlepas dari apakah itu elang iblis berkepala ganda atau iblis burung yang menyerang, tidak ada serangan udara yang menjadi ancaman bagi Long Haon. Di bawah serangan Bearded Demons, jelas bahwa formasi kereta tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berkumpul di tengah dan mempertahankan area kecil mereka dapat menahan serangan untuk beberapa waktu. Cincin demi cincin lingkaran cahaya emas meluas keluar dari tubuh Han Yu. Kebetulan dia berada di tengah-tengah dua regu pemburu iblis, jadi buff sihir sistem ringan ini tidak hanya mengurus pasukan perburuan iblis kelas 21, tetapi juga anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit. Lagi pula, tidak ada ksatria pelindung di pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat. Ini masih pertama kalinya kedua regu pemburu iblis ini pernah bekerja sama secara erat, dan pembatasan Bai Xiaomo terhadap musuh di samping kemampuan halo berturut-turut Han Yu menyebabkan kedua regu semakin dekat satu sama lain. Sebagai seorang pendeta, Luk 11 telah bersiap untuk menggunakan sihir pemulihannya, sehingga selama ada masalah yang muncul dari salah satu pasukan, penyembuhannya akan segera dilakukan.
Namun, pertempuran baru saja dimulai dan teman-temannya masih dalam kondisi puncak, jadi tentu saja, dia saat ini paling santai. Selanjutnya, dia juga punya waktu untuk mengamati situasi pertempuran. Tatapan Luke 11 hampir selalu mengikuti Long Haon di bagian paling depan. Melihat penampilan pasukan pemburu iblis kelas 21, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji mereka dalam hati. Seperti yang diharapkan, ketenaran mengikuti prestasi. Kemampuan bertarung yang meledak dari Long Haon dan pasukannya adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dibandingkan dengan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit. Pada saat ini, Cair sudah mengundurkan diri dan menghilang di belakang Long Haon. Saat Long Haon maju ke depan, Wang Yuanyuan dan Sima Xian menutupi bagian kanan dan kiri. Mereka dengan sempurna menjaga sisi samping dengan perisai jiwa surgawi raksasa dan staf besar itu, yang memungkinkan Long Haon untuk sepenuhnya menampilkan kekuatannya dalam status ksatria retribusi. Bahkan dengan penglihatannya, Luke 11 hanya bisa melihat bahwa dua pedang di tangan Long Haon tanpa henti melambai dan menusuk keluar seperti hujan emas. The Bearded Demons yang menyelam di depan semua berubah menjadi pembantaian, dan tak terduga, bahkan tidak ada yang mampu memblokir kemajuan Long Haon ini. Dia terus menyerang ke arah target mereka dengan kecepatan konstan. Tanggung jawab pertahanan udara jatuh pada Lin Xin, dan lapisan perisai api bersama dengan cincin api penolak tak henti-hentinya meletus ke udara. Semua Bearded Demons semua ditembak kembali tanpa kecuali, dan di belakang, Han Yu hanya melepaskan dan mempertahankan kemampuan halonya. Seluruh tim seperti pedang tajam yang menyerang dan bertahan saat menyerang ke depan. Meskipun koordinasi mereka tidak bisa dikatakan sempurna, setidaknya tidak ada kesalahan yang terjadi. Dalam kelompok ini, satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah gadis yang memegang babi kecil yang lucu di tangannya, Chen Ying-er. Sekian alur cerita Donghua berjudul Teroen Absol untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.